Tangan jadi. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang pengertian serta jenis-jenis software dan hardware yang ada pada komputer. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mulai dari Baik, di sini saya Minde Bagus Kasar Pramudia, NIM 2020 01 08 01 40. saya Ika Dedi Pasatya Kumara, NIM 2020 01 080 149. Saya Gideon Sergun, NIM 2020 01 08 Perkenalkan, nama saya Yudi Bandus Mana, NIM 2020 01 08 141. Perkenalkan, saya Pertimbangan Utama Andika, NIM 2020 01 Baik, silakan simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input maupun output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, dan printer. Dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat berproses dengan baik. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama ada motherboard atau mainboard. Motherboard merupakan papan sirkuit atau papan induk yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, VGA, slot VGA, eGP, slot eGP, dan slot-slot yang lainnya. Jadi motherboard itu berfungsi sebagai papan induk dari sebuah komputer. Berikutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan data serta instruksi yang dilakukan atau diberikan oleh prosesor. RAM berbeda dengan hard disk. Penyimpanan pada RAM bersifat sementara, jadi ketika komputer dihentikan, data maupun instruksi yang sedang disimpan oleh RAM akan hilang kecuali komputer tersebut dalam keadaan sleep atau hibernate. Berikutnya ada prosesor atau CPU. Merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk mengontrol semua proses atau jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor bertugas melakukan perhitungan aritmatika dan logika pada sebuah komputer serta memberikan instruksi untuk menjalankan program yang akan dijalankan oleh komputer yang diinput oleh user. Atau bisa kita sebut prosesor ini adalah otak dari komputer itu sendiri. Dalam sebuah komponen-komponen terdapat soket, yaitu berfungsi sebagai tempat dari prosesor. Yang selanjutnya ada fan atau heatsink, memiliki fungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Fan atau heatsink juga memiliki fungsi sebagai pendingin prosesor agar tidak overheat. Artinya fan dan heatsink ini berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen yang ada pada komputer itu sendiri. VGA yaitu Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk pengolahan data grafik yang nantinya akan ditampilkan oleh monitor. Yang berikutnya ada sound card atau kartu suara, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data audio pada suara pada komputer yang nantinya diteruskan ke speaker agar keluar output suara. Yang berikutnya ada NIC atau Network Interface Card, merupakan sebuah kartu yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan. NIC ini berfungsi untuk menghubungkan komputer
melalui jaringan dengan menggunakan sistem wireless atau kabel. Yang berikutnya ada hard disk drive. Merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data utama sebuah komputer, serta tempat terinstalnya sebuah sistem operasi dari sistem aplikasi yang ada pada komputer itu sendiri. Yang berikutnya ada CD-ROM atau optical drive. Merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk membaca maupun menulis data dari kepingan CD atau DVD yang dilakukan oleh optik pada CD-ROM. Jenis-jenis CD-ROM pun ada banyak, ada CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. Selanjutnya di bagian input ada keyboard. Keyboard ini merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menginput karakter serta instruksi yang dilakukan oleh user atau brainware. Adapun beberapa jenis keyboard diantaranya keyboard QWERTY, keyboard Maltron, keyboard alfabetik, dan keyboard numerik. Selanjutnya ada mouse. Mouse berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer pada layar komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa instruksi seperti melakukan klik dan lock. Pengangkat keras input ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Jenis-jenis mouse diantaranya ada mouse serial, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. Selanjutnya ada webcam, merupakan perangkat keras komputer yang berupa kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Selanjutnya ada scanner. Scanner berfungsi untuk merubah file fisik menjadi file digital yang dapat diolah oleh komputer. Selanjutnya di bagian output ada printer. Printer merupakan perangkat keras output yang berfungsi sebagai media pencetak hasil pengolahan data baik dokumen, foto maupun karakter lainnya. Adapun jenis-jenis printer dot matrix dan printer laserjet. Selanjutnya ada monitor. Monitor merupakan perangkat keras komputer yang tergolong sebagai output yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Yang selanjutnya ada speaker. Speaker adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara dari soundcard. Yang terakhir ada LCD proyektor. LCD proyektor merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media untuk menampilkan layar komputer yang terhubung ke LCD proyektor pada layar datar. Prinsipnya yaitu LCD proyektor akan mengirimkan cahaya dari lampu highlight logam kemudian diteruskan ke dalam prisma di mana cahaya akan tersebar pada 3 panel polisilikon, yaitu komponen warna merah, hijau, dan biru pada sinyal video. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat. Perangkat lunak atau software adalah merupakan istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud istilahnya ini menunjukkan perbedaan dengan perangkat keras komputer atau perbedaan antara hardware-nya. Pembuatan software atau perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa programmer yang ditulis oleh seorang program untuk selanjutnya dikomplikasikan dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux ini bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak akan bisa dinyalakan. Jadi apabila software itu bot atau Linux itu merupakan suatu nyawa yang berada di komputer yang tidak perlu diinstal, yang sudah ada di sana. Apabila itu tidak ada, komputer itu tidak akan bernyawa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang software. Software atau sistem operasi. Sistem operasi atau biasa disebut operasi sistem komputer adalah sekumpulan program komputer yang saling terintegrasi yang mengelola penggunaan perangkat keras yang terdapat pada sebuah komputer. Fungsi sistem operasi antara lain sebagai manajemen
manajemen disk dan file, manajemen prosesor, manajemen memori, kontrol kepitangan suara, dan sebagainya. Pendek kata, sistem operasi ini termasuk hal yang terjadi dalam operasional sebuah komputer. Banyak macam sistem operasi yang dipakai untuk berbagai keperluan. Masing-masing sistem operasi memiliki keunggulan dan kelemahan tersendirinya. Berikut ini macam-macam sistem operasi, yaitu Microsoft DOS atau Disk Operating System, Microsoft Windows, Linux, Mac OS, IBM, dan Unix. Selanjutnya, software program aplikasi. Program aplikasi yang disebut dengan aplikasi merupakan program yang berjalan pada sistem operasi dan dibuat untuk membantu user mengerjakan sesuatu dan meningkatkan produktivitasnya. Ada banyak sekali jenis dari aplikasi sistem tersebut, antaranya aplikasi bisnis dan perkantoran. Aplikasi bisnis dan perkantoran dinominasi oleh Microsoft Office. Microsoft Office ini memiliki keunggulan aplikasi yang sangat familiar dengan penggunaannya, terutama bagi mahasiswa dan pekerjaan, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook, dan Microsoft Publisher. Sedangkan aplikasi bisnis yang berjalan pada Linux antara lain yaitu StarOffice dan KeyOffice. Selanjutnya, aplikasi untuk hiburan dan entertainment. Untuk aplikasi hiburan dan entertainment, kita mengenal dengan Windows Media Player, Winamp, Jet Audio, MPEG, dan sebagainya. Selanjutnya, aplikasi untuk komunikasi. Aplikasi untuk komunikasi kita kenal contohnya sebagai IMC, MS NetMeeting, MS Outlook Express, dan Bicycle, dan pada zaman sekarang yang terkenal yaitu Google Meet dan Zoom. Selanjutnya, aplikasi grafis dan multimedia. Aplikasi grafis dan multimedia ini digunakan untuk umumnya untuk mengedit foto dan video. Contohnya seperti ada Photoshop, CorelDRAW, Premiere Pro, Filmora, dan sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi teknik. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh para arsitektur untuk merancang suatu bangunan. Contohnya seperti MS Visio, AutoCAD, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aplikasi utility dan antivirus. Aplikasi untuk utility dan antivirus ini digunakan untuk mengamankan keamanan dan membersihkan virus-virus yang ada pada komputer kita atau dalam hardware komputer kita. Contohnya seperti MXNV Virus Scan, SMADAV, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu aplikasi untuk programmer komputer. Aplikasi untuk programmer komputer ini biasanya untuk merancang sebuah aplikasi yang akan digunakan ke depannya. Contohnya seperti Visual Basic, DLP, C++, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aplikasi server. Aplikasi server ini kita kenal dengan MS Personal Web Server, IWS, untuk WinNT dan Windows 2000. MS Exchange untuk file server, aplikasi web server, dan sebagainya. Baik, demikian presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila pada presentasi kali ini kami terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau pemirsa semuanya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan para santi. Om Santi Santi Santi.